saya pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertemuan yang sebelumnya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai materi kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita mengenai perdagangan antar negara hari ini. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan bersama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari adanya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan dari adanya tujuan perdagangan antar negara. Yang ketiga, kalian mampu memahami faktor pendorong dari dilakukannya perdagangan antar negara. Dan yang keempat, kalian mampu memahami manfaat dari dilakukannya perdagangan antar negara. Nah, anak-anak, sebagian dari kalian mungkin pernah menikmati hasil dari barang impor seperti pakaian, tas, sepatu, atau mungkin dari barang-barang lain seperti bahan makanan, kemudian barang elektronik yang ternyata tidak mampu diproduksi dari dalam negeri. Tentunya anak-anak, barang-barang tersebut dapat kita nikmati di Indonesia karena adanya peran dari perdagangan internasional. Lalu, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional tersebut? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi di antara dua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak tersebut berasal dari negara yang berbeda-beda. Perdagangan internasional tersebut tentunya terjadi karena adanya kesepakatan bersama antara dua belah pihak. Pihak yang melakukan perdagangan ini bisa antara individu, antara kelompok, atau antara pemerintah, dengan mengharapkan manfaat yang positif, terutama bagi perekonomian kedua negara yang melakukan perdagangan internasional. Nah, anak-anak, aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang kita sebut dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku yang melakukan kegiatan ekspor biasanya kita sebut dengan istilah eksportir. Ekspor biasanya dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, bahkan bisa dilakukan oleh pemerintahan. Tujuan utama dari kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah kepada pihak bank dalam negeri. Kemudian mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Kemudian devisa yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai
kegiatan impor yang dilakukan oleh negara kita. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah aktivitas perdagangan seperti impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor biasanya kita sebut dengan istilah importir. Nah, anak-anak, seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Kemudian, importir dapat menukarkan uang tersebut dengan mata uang yang mereka inginkan di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Nah, anak-anak, barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam jenis, yakni ada dari jenis migas dan ada dari jenis non-migas. Sebagai bahan referensi, barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain seperti minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Kemudian barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Nah, anak-anak, setelah kita membahas materi-materi tadi, sekarang kita akan membahas apa yang menjadi faktor pendorong perdagangan antar negara. Sebenarnya materi yang kali ini tidak jauh berbeda dengan materi perdagangan antar pulau, ya. Tentunya anak-anak, banyak faktor yang dapat mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Seperti yang kita ketahui, tidak mungkin suatu negara dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya dengan hasil produk sendiri. Ya, pastinya tentu membutuhkan bantuan dari negara lain supaya bagaimana kebutuhan negaranya dapat terpenuhi. Nah, adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya, faktor yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, adanya keinginan dari suatu negara untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negaranya. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan dari penguasaan iptek dalam mengelola sumber daya ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, sehingga inilah yang menjadi faktor pendorong yang ketiga. Yang keempat, yang mendorong dari suatu negara untuk melakukan perdagangan antar negara, yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pangsa pasar yang baru untuk menjual produk-produk tersebut agar tidak rusak dan tidak terlalu berlimpah di dalam negerinya. Yang kelima, faktor yang mendorong yang kelima adalah adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, kemudian perbedaan iklim, perbedaan tenaga kerja, perbedaan budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi. Dan tentunya akan adanya keterbatasan produksi karena perbedaan hasil-hasil yang tadi. Nah, anak-anak, yang keenam yaitu adanya keinginan dari suatu negara untuk membuka kerjasama dengan negara lain, baik terkait dengan hubungan politik ataupun dukungan dari negara-negara yang mereka inginkan. Yang ketujuh, faktor pendorong yang terakhir ini yaitu karena adanya
era globalisasi. Pemerintah telah mengusahakan bagaimana tidak cara satupun agar negara di dunia bisa ini membuat dapat berbagai hidup kebijakan sendiri terkait untuk dengan memenuhi kegiatan kebutuhan ekspor. negaranya. Dan nantinya kegiatan ekspor ini dapat mendorong perkembangan produsen dalam negeri. Akan tetapi pada pelaksanaannya anak-anak terdapat pula beberapa hal yang dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya perkembangan ekspor suatu negara. Nah, sekarang mari kita perhatikan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kebijakan yang pertama, pemerintah memberi kemudahan kepada produsen terkait dengan barang ekspor. Dalam kebijakan yang pertama ini, untuk meningkatkan ekspor, pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen dalam mengekspor barang. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan ekspor, antara lain berupa memberi kebijakan kemudahan mengurus perizinan, serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Kemudian yang kedua, fasilitas berupa pemberian bantuan teknologi, ada juga pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga yang rendah, sehingga hal ini dapat menjadikan produsen menjadi semangat untuk bagaimana bisa berproduksi lebih berkualitas lagi dan berinovasi. Nah, harga faktor produksi yang murah dapat menurunkan harga jual sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Itulah kebijakan yang pertama dari pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang kedua, pemerintah harus memberikan kebijakan supaya dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini anak-anak sangat penting bagi si eksportir. Karena nilai tukar rupiah yang cenderung stabil terhadap mata uang asing akan mempengaruhi dan mempermudah para eksportir untuk menghitung berapa biaya produksi untuk barang produk ekspornya. Nah, dengan kepastian nilai tukar rupiah, pastinya para eksportir akan lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Sehingga keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan para eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor pada produk-produk mereka. Yang ketiga, pemerintah harus membuat kebijakan perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjian ini bisa mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli ataupun penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara akan memperoleh keuntungan. Nah, para penjual atau para eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari adanya perjanjian dagang internasional. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, meningkatkan promosi. Ya, jadi pemerintah juga harus menerapkan kebijakan agar bagaimana dapat meningkatkan daya jualnya barang-barang eksportir, yaitu melalui kebijakan peningkatan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, tentunya promosi menjadi hal yang sangat penting bagi para eksportir. Pelaksanaan promosi bisa berupa kegiatan pameran dagang, kemudian ada festival olahraga, festival seni, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai sarana promosi. Promosi dagang tentunya akan dilakukan oleh pemerintah, bisa juga oleh lembaga swasta, atau bisa juga dilakukan oleh
individu. Nah, pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya, kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center yang biasa kita singkat dengan sebutan ITPC, yang mengusahakan agar bagaimana produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Nah, inilah tadi 4 kebijakan dari pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor dalam negeri. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajaran yang lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Nah, anak-anak, sesuai dengan materi kita yang sebelumnya, manfaat perdagangan internasional atau antar negara tidak jauh berbeda dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Adapun manfaat perdagangan antar negara yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dari dilakukannya perdagangan, baik perdagangan antar daerah maupun perdagangan antar negara. Perdagangan yang dilakukan oleh antar negara tentunya akan memberikan lebih banyak keuntungan, karena di sini mangsa pasarnya lebih luas daripada perdagangan antar daerah. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh produsen atau si produksi tentunya akan semakin meningkat pula dan semakin luas. Nah, anak-anak, keterbatasan sumber daya alam di setiap negara tentunya berbeda-beda. Jika suatu negara tersebut tidak mampu memproduksi suatu sumber daya alam tertentu, maka dengan mudah negara tersebut akan melakukan perdagangan dengan negara lainnya yang mampu memproduksi sumber daya alam yang diinginkan oleh negara tersebut. Nah, jadi anak-anak, itulah 2 manfaat dilakukannya perdagangan internasional, yaitu yang pertama untuk memperoleh keuntungan dan yang kedua untuk memperoleh barang yang tidak mampu diproduksi di dalam negeri. Apakah sejauh ini kamu sudah mengerti? Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjalin persahabatan. Nah, anak-anak, perdagangan antar negara lain tentunya akan mendorong suatu negara akan menjalin hubungan yang semakin erat. Tentunya inilah yang diharapkan dari adanya perdagangan internasional, yaitu untuk mempererat tali persahabatan antar negara-negara di dunia. Kemudian manfaat yang keempat yaitu untuk mentransfer teknologi modern. Nah, anak-anak, teknologi yang modern tentunya semakin dibutuhkan oleh suatu negara untuk memproduksi suatu barang agar mampu lebih berkualitas dan juga dapat mengefisienkan waktu. Kualitas yang dihasilkan dari teknologi yang modern tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih suatu produk tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi yang modern, beberapa negara melakukan impor untuk mendapatkan teknologi yang modern. Negara yang melakukan impor akan sangat terbantu dengan adanya peralatan tersebut. Manfaat yang kelima yaitu untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia. Pemasaran adalah proses yang sangat penting dalam dilakukannya perdagangan. Jika pemasaran suatu produk dapat mencakup wilayah yang semakin luas, maka kondisi ini akan semakin memudahkan produsen untuk menjual barang-barangnya yang tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga bisa dijual ke luar negeri. Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk menambah devisa negara. Nah, anak-anak, tidak bisa kita pungkiri bahwa perdagangan internasional atau perdagangan antar negara juga dapat membantu meningkatkan devisa negara. Dengan meningkatnya jumlah ekspor di suatu negara, maka devisa suatu negara akan semakin meningkat pula. Nah, anak-anak, setelah memahami perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara, tentu kalian akan memahami apa perbedaan di antara keduanya.
Di sini ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan antar pulau. Atau perdagangan antar pulau ini biasanya kita sebut dengan istilah perdagangan domestik. Perbedaan yang pertama yaitu peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, anak-anak, suatu negara dapat menjual barang dan jasanya ke negara lain dan juga bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita tentunya hanya dapat melakukan perdagangan dari antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, tentu orang-orang Indonesia tidak mungkin akan memiliki teknologi canggih seperti mobil, ya. Orang Amerika belum dapat memakan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan juga keuangannya. Negara-negara akan menunjukkan kedaulatannya pada perdagangan antar negara ini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi dari negara tertentu. Ya. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu adanya penggunaan kurs tukar. Nah, ini sudah Ibu jelaskan pada materi yang sebelumnya. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara tentunya akan menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Tergantung dari negara mana-mana saja yang melakukan perdagangan tersebut. Bisa antara Indonesia dengan Amerika, maka kurs tukarnya adalah dolar, ya, atau dengan negara lainnya. Nah, ini berbeda tentunya dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar, yaitu hanya menggunakan mata uang rupiah. Perdagangan antar negara tentunya juga membutuhkan sistem keuangan antar negara, sehingga pastinya dapat melancarkan aliran mata uang negara tersebut. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Untuk memahami bagaimana pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekianlah materi kita hari ini tentang perdagangan antar negara. Oke anak-anak, tibalah kita pada akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dan juga jangan lupa kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan. Nanti akan Ibu posting di classroom. Ya, sekarang mari kita bersama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Doa mulai. Doa selesai.